Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semua pada sehat kan? Kita bersyukur ya kalau pagi ini kita boleh sama-sama untuk beribadah secara online. Sebelum kita ibadah, kita mau nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi happy ya ya ya. Ayo teman-teman, kita pada nyanyi yuk, bareng-bareng yuk. Ayo ayo ayo. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, Tobi pinter. Sudah bisa pimpin pujian. Iya dong, kan kemarin lo bilang harus belajar melayani. Makanya Tobi tadi belajar melayani, pimpin pujian. Hebat, ya. Tobi hebat. Sudah mau belajar untuk melayani Tuhan. Teman-teman, ada satu lagi teman kita yang mau melayani juga. Yang akan pimpin dalam doa pembukaan. Ya, siapa ya? Ya, kita panggil Kenzo, oke? Oh, itu Tobi tahu, Kenzo kan temannya Tobi juga. Oh iya, teman Tobi. Yuk, kita berdoa. Semua anak-anak di rumah berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kami mau berdoa, Tuhan berkati pengisi hari ini dan juga Tuhan berkati ibadah hari ini. Tuhan berkati lausul-lausul yang akan menyampaikan firman Tuhan dan bisa menjadi berkat buat kami. Tuhan berkati lausul supaya lausul bisa diberikan hikmat bijaksana dan setiap kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu ya. Semua anak-anak buka di rumah dari Alkitab masing-masing. Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Yuk kita baca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kita cuma bacanya singkat, tapi nggak usah mau cerita satu cerita. Semuanya siap ya? Dengerin yang baik, duduk yang baik, oke? Ada seorang muda yang sangat kaya. Dia punya kedudukan penting, punya rumah yang sangat bagus, yang perabotannya juga bagus-bagus, punya banyak pelayan, punya pakaian yang bagus-bagus, juga punya uang yang sangat banyak. Nah, si orang muda ini ternyata bukan cuman kaya, tapi dia juga sangat taat untuk melakukan hukum Taurat. Tapi orang muda ini punya satu keinginan. Dia pingin punya hidup yang kekal. Tapi gimana caranya ya? Wah, dia bingung. Harus tanya ke siapa ya agar aku punya hidup yang kekal. Oh, aku tahu, kata dia. Aku tahu. Kalau mau tanya hidup yang kekal, tanya sama
Yesus aja. Kan dia seorang guru yang hebat. Pasti dia tahu. Aku mau cari Yesus. Nah, orang muda ini cari Yesus karena dia tahu Yesus mau lewat di dekat tempat dia tinggal. Nah, itu dia Yesus. Wah, itu dia Yesus. Aku mau panggil Yesus. Guru, guru. Ya, anak muda, ada apa? Guru, aku mau tanya. Gimana ya caranya biar aku bisa dapat hidup yang kekal? Oh, kalau kamu mau memiliki hidup yang kekal, maka kamu harus mentaati semua perintah Allah. Perintah yang mana, guru? Perintah 10 hukum perintah Allah, antara lain, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, kalau perintah itu mah aku sudah melakukan semuanya, guru. Aku sudah melakukan semuanya. Emang ada lagi yang kurang? Nah, sekarang kalau kamu sudah melakukan semua itu, sekarang jualah harta milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku. Waktu orang muda itu mendengar apa yang Yesus suruh untuk lakukan, orang muda ini sangat sedih. Kecewa banget. Aduh, masa sih aku harus menjual semua harta milikku? Aku harus jual rumahku. Aku harus kasih uangku yang banyak itu ke orang-orang miskin. Kan aku cinta sama uangku. Aku sayang. Aku senang punya uang yang banyak. Sayang dong kalau dikasihin semua sama orang miskin. Orang muda ini dengan sedih dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia nggak mau nurutin apa yang Yesus suruh lakukan. Untuk jual semuanya, untuk kasih sama orang-orang miskin. Nggak mau. Karena orang muda ini lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita belajar bahwa orang muda yang kaya itu lebih mengutamakan hartanya dibanding mengutamakan Allah. Ya, yang paling penting dalam hidupnya adalah harta yang dia punya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sekarang punya hartanya tuh apa sih? Ya, mungkin kalian gak punya harta yang banyak seperti papa mama, punya rumah yang bagus, punya mobil, punya uang yang banyak. Mungkin bukan harta yang seperti itu yang kalian miliki. Tapi yang jadi harta kita apa? Misalnya mainan. Ya, ada satu mainan yang paling kita sayang. Wah, mainan itu gak boleh hilang, gak boleh dipinjam, gak boleh kemana-mana. Terus aja kita paling sayang sama mainan itu. Atau yang jadi harta kita handphone. Ya, kalau sekali handphone yang gak ada, aduh, kemana handphoneku? Langsung deh begitu gak pegang handphone, langsung mati gaya. Ya, harus punya handphone, harus pegang handphone terus, main handphone terus. Nah, anak-anak mungkin juga apalagi yang jadi harta kita. Mungkin uang angpau kita, dapat angpau, wah dikumpulin paling banyak, senangnya dilihat. Angpau itu pengen dikumpulin lebih banyak lagi. Ya, dan itu yang paling disayang. Nah, anak-anak, entah itu mainan, entah itu handphone, entah itu uang, entah itu apapun yang lebih utama dibanding Allah, itu gak boleh. Karena itu akan menjadi Allah lain dalam hidup kita. Ya, nah minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada bangsa Israel melalui Musa. Hukum yang pertama dari 10 hukum itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa? Sekali lagi ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama. Nah,
Kalau uang atau mainan atau handphone kita atau apapun itu lebih utama dibanding Tuhan, itu menjadi Allah lain dalam hidup kita. Kalau nggak ada handphone sudah bingung mati gaya. Tapi kalau nggak ibadah nggak apa-apa. Kalau nggak saat teduh nggak apa-apa. Kalau nggak berdoa nggak apa-apa tuh. Nggak ada yang beda. Nah, itu berarti kita tidak mengutamakan Allah. Tapi kalau misalnya nggak ada handphone, nggak bilang nggak apa-apa, nah itu nggak boleh, oke? Nah, oke, kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kita belum saat teduh, kita cari Tuhan. Kita belum berdoa, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Kita belum ibadah, kita harus ibadah. Itu kita utamakan Tuhan, ya. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang mau punya komitmen untuk belajar mengutamakan Allah dalam hidup kita? Angkat tangannya. Loset juga mau, ya. Nah, yang mau belajar untuk mengutamakan Allah dalam hidup kita mau tekan bareng-bareng tombol yes yang ada di layar. Ya, kita tekannya sama-sama ya. Loset kasih aba-aba. Oke? Siapin tangannya, kita mau tekan bareng-bareng. 1, 2, 3. Anak-anak, kita mau nyanyikan satu pujian dan melalui pujian ini kita mau katakan kepada Allah kita, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Biarlah itu boleh menjadi komitmen kita sepanjang hidup kita. Oke? Anak-anak, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahannya boleh dimasukin ke dalam satu amplop, dikumpulin, dan nanti kalau ada papa atau mama yang ke gereja, boleh dititip ke gereja. Atau bisa minta tolong juga pada papa atau mama untuk transfer ke rekening gereja yang ada di layar, ya, atau scan barcode-nya yang ada di layar. Oke, ya. Anak-anak, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Sama seperti bacaan kita tadi, ya. Anak kelas kecil, tengah, dan besar semuanya sama.
Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau menjadi Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau dari kecil kami sudah mengenal Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar, kami mau berkomitmen bahwa dari kami kecil sampai kami besar nanti, bahkan sampai Tuhan panggil kami nanti, kami mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami, dan kami mau menjadikan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu, kami juga boleh memberitakan tentang Engkau kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sudah boleh beribadah. Tolong kami agar minggu depan kami juga boleh kembali rindu untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sungguh mengasihi kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.